أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar MG yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini Selasa tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret tahun 2021. Kita akan kembali melanjutkan kajian sejarah peradaban Islam, dan kita masih membahas sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Dan sore hari ini tema kita adalah Khalifah Al-Ma'mun dan fitnah faham Mu'tazilah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Hadirin sekalian, para pendengar, kita akan awali dengan mengkaji biografi sang khalifah, yaitu Al-Ma'mun. Nama lengkap Al-Ma'mun adalah Abdullah bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi ibn Abdullah Abu Ja'far Al-Mansur ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Jadi Al-Ma'mun ini adalah putranya Harun Ar-Rashid dari istrinya yang berasal dari kalangan budak atau Ummu Walad yang bernama Murajil, ya. Al-Ma'mun dilahirkan pada tanggal 15 bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 September tahun 786 Masehi. Kelahiran Al-Ma'mun ini tepat pada hari pengangkatan ayahnya sebagai khalifah, ya, yaitu Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid kemudian hari mengangkat Al-Ma'mun sebagai putra mahkota. Saat itu ia berusia 13 tahun setelah saudaranya Muhammad Al-Amin, ya. Pengasuhannya diserahkan kepada Ja'far bin Yahya oleh Harun Ar-Rashid. Setelah tumbuh dewasa, Harun Ar-Rashid mengangkatnya sebagai wali kota Khurasan dan sekitarnya hingga Hamazan dan memberinya keistimewaan sebagai daerah otonom. Ketika ayahnya wafat, ya, Harun Ar-Rashid wafat, saudaranya Muhammad Al-Amin, ya, yang menggantikan posisi ayahnya, khalifah selanjutnya. Nah, Muhammad Al-Amin ini tidak menunaikan haknya sesudahnya gitu, melainkan Muhammad Al-Amin ini ingin mengedepankan putranya, yaitu Musa ibn Muhammad Al-Amin sebagai putra mahkota. Namun Abdullah Al-Ma'mun menolak kebijakan tersebut. Dampak dari penolakan itu adalah perselisihan dan konflik yang sengit dan memilukan antara kedua belah pihak, dan berakhir dengan pemberhentian Muhammad Al-Amin dan pembunuhannya yang terjadi pada tanggal 25 Muharram tahun 198 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 813 Masehi. Sekarang kita kaji bagaimana pembaiatan Al-Ma'mun sebagai khalifah, ya, pembaiatan Al-Ma'mun sebagai khalifah. Para pendengar yang berbahagia, Abdullah Al-Ma'mun dibaiat sebagai khalifah umat Islam pada tanggal 25 Muharram tahun 198 Hijriah
yang bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 813 Masehi. Pemerintahannya ini berlangsung selama beberapa tahun hingga ia wafat dalam perang di Torosus tanggal 9 Rajab tahun 218 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 832 Masehi ya. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 20 tahun saja ya, kurang lebihnya ya, tepatnya di dalam kitab Daulah Bani Abbasiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khudari Baik ya, beliau menyebutkan bahwa masa kekhalifahan Al-Ma'mun berlangsung selama 20 tahun 5 bulan 3 hari. Ia menetap di Khurasan sejak masa pengangkatannya sebagai khalifah hingga pertengahan bulan Safar tahun 204 Hijriah yang merupakan masa kedatangannya ke Baghdad, dan sisanya dihabiskan di Baghdad ya, yang merupakan ibu kota kekhilafahan Bani Abbasiyah ya, merupakan ibu kota dari kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah. Perlu kita ketahui saudaraku, pemimpin yang berkuasa di Andalusia pada masa pemerintahan Al-Ma'mun adalah Al-Hakam bin Hisham yang merupakan pemimpin ketiga dari Bani Umayyah di Andalus ya, antara tahun 180 hingga 206 Hijriah, dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Abdurrahman As-Tsani tahun 206 hingga 238 Hijriah. Nah, sedangkan di wilayah Maghrib Al-Aqsa yaitu Maroko paling ujung yang meliputi daerah Marrakesh yang di dalamnya terdapat kota Fez, Miknasah, Taza dan Qasr Kutama, juga ada pemerintahan Idris bin Abdillah tahun 188 hingga 213 Hijriah, dan kemudian digantikan putranya Muhammad bin Idris tahun 213 sampai 231 Hijriah. Adapun di Afrika terdapat pemerintahan Bani Al-Aghlab yang dipimpin oleh Abdullah bin Ibrahim bin Al-Aghlab tahun 196 hingga 201 Hijriah, dan kemudian digantikan putranya Ziyadatullah bin Ibrahim penakluk Sisilia tahun 201 hingga 223 Hijriah. Sedangkan di Perancis terdapat pemerintahan Carlamagne, ini sahabat ayahnya, dan wafat tahun 814 Masehi, yang kemudian digantikan Louis I yang bergerak The Lion. Adapun di Konstantinopel terdapat pemerintahan Lion Al-Armenia tahun 813 sampai dengan 820 Masehi bernama Michael II yang bergelar Atam yang menjabat untuk kedua kalinya tahun 820 hingga 829 Masehi, dan kemudian digantikan putranya Naufal tahun 829 sampai 842 Masehi. Inilah kondisi di mana Al-Ma'mun memimpin kaum muslimin sebagai khalifah ya, sebagai khalifah kaum muslimin ya, seperti itu kondisinya. Nah, kembali beliau memimpin selama 20 tahun ya, dan beliau wafat pada tahun 218 Hijriah, wafat di bulan Rajab tanggal 9 Rajab tahun 218 Hijriah ya.
yaitu di Torosus ya, pada perang Torosus yang terjadi pada tanggal 9 Rajab tahun 218 Hijriah ya, yang bertepatan dengan tahun 10 Agustus tahun 832 Masehi ya. Jadi usia Al-Ma'mun ini tidak lama ya. Beliau usianya hanya 48 tahun saja ya. Nah, kita lanjutkan nanti tentang kemunculan faham Mu'tazilah atau berkembangnya, mohon maaf bukan kemunculan tapi berkembangnya faham Mu'tazilah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ya, dan bagaimana sikap Al-Ma'mun terhadap para ulama yang menentangnya. Kita bahas ya pada sesi kedua nanti. Para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan di sesi kedua ini. Kita akan membahas tentang ya berkembangnya faham Mu'tazilah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Bahkan Al-Ma'mun menjadikan mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara ya. Para pendengar yang berbahagia, Mu'tazilah ini lahir dari pertentangan seorang Wasil bin Atha terhadap kaum Khawarij dan Murji'ah. Jadi Mu'tazilah ini bermakna memisahkan diri. Nah, paham Mu'tazilah adalah paham tentang rasionalitas akal sebagai dasar utama dalam beragama. Akal adalah anugerah Tuhan untuk digunakan dalam mengambil sebuah hukum tertentu. Nah, era Abbasiyah mendorong faham Mu'tazilah sangat cepat untuk berkembang karena pengaruh filsafat Yunani bebas masuk dan bercampur dengan pandangan-pandangan keagamaan. Puncak dari kejayaan paham ini ketika berada dalam kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Al-Ma'mun juga punya peran penting ya para pendengar yang berbahagia di dalam mengembangkan Baitul Hikmah. Ya. Jadi pada masa ayahnya Harun Ar-Rasyid dibangun Baitul Hikmah, dan pada masa Al-Ma'mun dikembangkan sedemikian rupa Baitul Hikmah yang sudah kita pernah bahas di kajian sebelumnya ya. Nah, para pendengar yang berbahagia, jadi puncak dari kejayaan faham Mu'tazilah ini ketika berada dalam kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Dibentuknya Baitul Hikmah menjadikan banyaknya diskusi yang memainkan peran logika berpikir. Nah, Al-Ma'mun sendiri adalah seorang rasionalis yang ditakuti pemikirannya. Dia menggemari ilmu pengetahuan. Jadi Al-Ma'mun ini sosok yang sangat cinta ilmu pengetahuan, sehingga rasa dahaga terhadap ilmu itu menjadikan dirinya menjadi seseorang yang sangat mengagungkan rasio akal. Nah, tidak hanya itu, Al-Ma'mun mempertegasnya dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara ya. Nah, ada sebuah peristiwa yang kelam pada kepemimpinan Al-Ma'mun, yaitu Al-Mihnah. Al-Mihnah itu sangat terkenal ya. Peristiwa itu lahir dari pandangannya yang dinilai kontroversial, yaitu perihal pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah qadim, kalamullah. Nah, Al-Mihnah adalah proses penyelidikan dan penyeleksian terhadap para ulama. Al-Ma'mun meminta untuk para ulama yang tidak sesuai dengan mazhab Mu'tazilah agar dihukum. Tentu saja hal ini memicu perdebatan dan ketakutan yang menyelimuti kalangan ulama pada masa itu. Para ulama yang takut akan hukuman Al-Ma'mun terpaksa mengakui pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk.
Jadi hanya segelintir ulama yang bersikuku berbeda pendapat. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada Ahmad bin Hambal belum terrealisasi ya, dikarenakan Al-Ma'mun keburu meninggal dunia. Nah, pasca Al-Ma'mun, khalifah yang terpilih adalah Al-Mu'tasim. Ia lebih tegas dan fanatik terhadap ideologi Mu'tazilah ini. Maka pada masa pemerintahannya tercatat peristiwa Al-Mihnah, semakin ditakuti dan menghasilkan banyak korban ya, dibunuh serta disiksanya para ulama yang tidak sepakat. Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala terkurung dalam penjara bertahun-tahun dengan menjalani banyak ujian siksaan sampai ia dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, disertai kembalinya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pada kepemimpinan Al-Mutawakkil ya, seperti itu. Nah, menarik ya tentang Mu'tazilah ini. Mungkin sebagian kita belum memahami dengan benar apa itu faham Mu'tazilah gitu ya. Nah, mari kita kaji lebih luas sedikit ya. Para pendengar yang berbahagia, disebut Mu'tazilah itu merujuk pada i'tizalnya atau menyingkirnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid dari majelis atau halaqahnya kibar tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri ya. Ini pembesar tabi'in, ulama pada masa tabi'in. Jadi ini terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah ya. Daulah Bani Umayyah. Nah, jadi ada kejadian di mana ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri ya tentang hukum pelaku dosa besar. Ya, jadi hukum pelaku dosa besar, kata dia, wahai imam, telah muncul di zaman kita ini orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dihukumi kafir oleh mereka. Mereka menganut paham yang sama dengan Wa'idiyah, itu kaum Khawarij dalam hal ini. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian merenung sejenak. Nah, sebelum Imam Hasan Al-Basri menyampaikan jawabannya, maka salah seorang muridnya yang hadir itu Wasil bin Atha lantas menimbali. Kata Wasil bin Atha, aku tidaklah mengatakan bahwa ada i'tizalnya atau menyingkirnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid dari majelis atau halaqahnya kibar tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri ya. Ini pembesar tabi'in, ulama pada masa tabi'in. Jadi ini terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah ya. Daulah Bani Umayyah. Nah, jadi ada kejadian di mana ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri ya tentang hukum pelaku dosa besar. Ya. Jadi hukum pelaku dosa besar, kata dia, wahai imam, telah muncul di zaman kita ini orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dihukumi kafir oleh mereka. Mereka menganut paham yang sama dengan Wa'idiyah, itu kaum Khawarij dalam hal ini. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian merenung sejenak. Nah, sebelum Imam Hasan Al-Basri menyampaikan jawabannya, maka salah seorang muridnya yang hadir itu Wasil bin Atha lantas menimbali. Kata Wasil bin Atha, aku tidaklah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mukmin secara mutlak atau kafir secara mutlak. Pelaku dosa besar itu berada pada manzilah baina manzilatain, di antara dua keadaan, itu tidak mukmin dan tidak kafir. Kemudian Wasil bin Atha keluar. Lantas Hasan Al-Basri memberikan jawaban kepada murid-muridnya. Kata dia, Wasil telah i'tizal ya, maksudnya menyingkir dari kita. Setelah itu diikuti oleh Amr bin Ubaid. Lantas Al-Hasan Al-Basri dan murid-muridnya menyebut mereka berdua, yaitu Wasil bin Atha dan juga Amr bin Ubaid, dengan sebutan Mu'tazilah ya. Nah, itulah sejarahnya ya. Bagaimana penyimpangan Mu'tazilah ini? Jadi penyimpangan Mu'tazilah adalah yang pertama, mereka menolak semua sifat Allah.
ya, menolak semua sifat Allah. Kemudian yang berikutnya dalam masalah takdir, Mu'tazilah adalah Qadariyah, yaitu menolak takdir. Dan kaum Mu'tazilah punya pendapat yang hampir sama dengan Jahmiyah, yaitu meniadakan, ya, kalau Allah dapat dilihat pada hari kiamat gitu. Dan menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan juga penyimpangan dari Mu'tazilah yang lain adalah menganggap bahwa semua ilmu itu kembali pada akal untuk bisa menerimanya, ya. Dan mirip dengan Khawarij, yaitu menganggap pelaku dosa besar kekal dalam neraka, namun mereka tidak berani mencap kafir. Nah, itulah mengapa Mu'tazilah disebut oleh para ulama itu mukhannis al-Khawarij, ya, bancinya Khawarij gitu, ya. Kemudian orang mukmin dianggap tidak masuk neraka, namun cuma mendatangi saja. Karena kalau masuk neraka tidak mungkin keluar lagi dari neraka sama sekali. Ini paham mereka, ya. Dan di antara ajaran mereka juga, keyakinan mereka menganggap bahwa surga dan neraka tidak kekal, ya. Jadi orang Mu'tazilah beranggapan surga dan neraka tidak kekal. Kemudian yang berikutnya Mu'tazilah punya keyakinan, mereka menyatakan bahwa Allah di mana-mana, tidak Allah di mana-mana di setiap tempat. Allah bikulli makan, ya. Yang berikutnya penyimpangan Mu'tazilah ini mengingkari adanya siksa kubur, ya. Nah, nanti dalam sejarahnya Mu'tazilah punya usul al-khamsah, 5 landasan pokok. Ini seperti rukun Islam di kalangan mereka lah. Dan 5 prinsip ini disepakati oleh kaum Mu'tazilah. Yang pertama tentang at-tauhid, keesaan Allah. Yang kedua al-adlu, keadilan. Yang ketiga manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Yang keempat al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman Allah. Ya, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Sekilas tidak ada masalah dengan 5 pokok di atas, ya, yang kita kaji tadi itu. Namun mereka memaksudkan interpretasi yang sesat atas semua pokok itu gitu. Misalkan tadi at-tauhid, ya, keesaan Allah. Jadi tauhid yang dimaksudkan Mu'tazilah adalah untuk meniadakan sifat-sifat Allah. Al-adlu dimaksudkan untuk mengingkari bahwa perbuatan hamba diciptakan Allah. Kemudian manzilah baina manzilatain, maksudnya adalah bahwa pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan. Mereka tidak disebut mukmin dan tidak pula disebut kafir. Kemudian al-wa'du wal wa'id dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dimaksudkan untuk menghalalkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim. Nah, itulah Mu'tazilah, ya. Nah, jadi paham ini mendapatkan tempat pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun.